Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Wirayuda dengan NIM 110312097. Saya di sini ingin mempresentasikan analisis pengendalian kualitas pada produk PT Libra Permana dengan menggunakan metode Six Sigma. Pada bab 1 pendahuluan, eh, di sini tertera latar belakang. Nah, latar belakang ini merupakan perusahaan manufaktur dalam bidang berhasil atau bra pakaian dalam wanita yang berkonsentrasi untuk melakukan ekspor. Saat ini perusahaan memiliki masalah yaitu besarnya jumlah produk cacat atau produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Permasalahan produk cacat ini sudah berlangsung cukup lama menimbulkan kerugian bagi perusahaan dari sisi kuantitas, kualitas, dan waktu yang diinginkan. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan perbaikan untuk produksi berikutnya. Salah satunya melalui penerapan metode Six Sigma dan Seven Tools. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan, meningkatkan kepercayaan dari customer, dan meningkatkan kapasitas produksi bagi perusahaan. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang kedua, di sini yang pertama ada apa jenis cacat proses produksi pada pakaian dalam wanita pada PT Libra Permana. Dan yang kedua, bagaimana kinerja proses yang dilakukan di PT Libra Permana. Dan yang ketiga, apa faktor yang dapat menyebabkan defek terjadi dalam proses yang telah dilakukan oleh PT Libra Permana. Next slide. Di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui jenis cacat dari produksi pakaian dalam wanita di PT Libra Permana. Yang kedua, mengetahui kinerja proses yang dilakukan pada PT Libra Permana. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor apa aja nih yang menyebabkan defect terjadi dalam proses yang telah dilakukan pada PT Libra Permana. Selanjutnya ada ruang lingkup pada batasan. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada permasalahan kualitas produksi pada bagian produksi pakaian dalam wanita di PT Libra Permana. Yang kedua, data sekunder yang dipakai adalah data jumlah cacat produk Libra Permana selama 6 bulan. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya dilakukan hingga fase improvement dan tidak melakukan implementasi atau fase kontrol. Yang selanjutnya ada B itu asumsi. Yang pertama, proses produksi berjalan dalam kondisi standar dan tidak mengalami perubahan signifikan selama dilakukan penelitian. Yang kedua, tidak ada kebijakan perusahaan yang berubah secara signifikan selama dilakukannya penelitian. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan fisik tidak berbeda antara saat dilakukannya penelitian maupun pada saat kondisi biasa. Nah, di sini ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode Six Sigma yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di sini terdapat yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada peta kendali. Peta kendali ini merupakan suatu teknik untuk mengevaluasi dan menentukan apakah suatu proses produksi berada dalam lingkup kendali atau statistik yang bertujuan untuk mengendalikan peningkatan mutu proses bila ada penyimpangan atau penyimpangan dari sasaran mutu. Yang selanjutnya ada peta kendali atribut. Nah, peta kendali atribut ini digunakan untuk mengendalikan kualitas produk selama proses produksi yang tidak bisa dapat diukur, tetapi bisa dihitung. Misalnya, bagus atau buruknya, cacat atau tidak cacatnya produknya. Ketiga ada peta kendali variabel. Nah, pada
pada peta kendali variabel ini digunakan untuk mengendalikan suatu karakteristik kualitas yang dapat digunakan untuk mengukur keanehan dan variabilitas prosesnya. Dan yang keempat ada Seven Tools. Nah, metode ini menggunakan statistik sederhana yang digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, tujuan alat pengendali ini digunakan untuk diagram Pareto, diagram sebab akibat, histogram, control chart, sketcher, diagram, flowchart, dan check sheet. Yang kelima ada yang terakhir ada Six Sigma, adalah metode penelitian yang untuk perbaikan kualitas produk melalui perbaikan proses. Six Sigma juga merupakan falsafah manajemen yang berfokus untuk penghapusan produk yang cacat. Nah, selanjutnya ada biodata perusahaan. Pada PT Libera Permana ini, merupakan proses perusahaan manufaktur dalam bidang berasi atau pakaian dalam wanita yang melakukan ekspor yang yang berlokasi di Jalan Pluit Raya Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Perusahaan ini sejak berdiri 1977 yang berawal dari home industry, dan PT Libera Permana ini memiliki sebanyak 300 karyawan, 65 operator jahit, dan 80 mesin jahit atau mesin produksinya. Jumlah produksi yang dihasilkan oleh unit usaha ini adalah 110 buah pakaian dalam per minggu atau 440 buah pakaian dalam per bulan. Nah, di sini bisa dilihat jenis-jenis kecacatan yang produknya. Yang pertama di sini ada kain kotor. Biasanya kain kotor ini jenis kecacatan produk yang benar-benar yang kualitasnya menurun gitu kalau dijual belikan. Terus yang kedua ada kain berbulu. Biasanya di sini kalau mesin jahitnya tuh kayak benar-benar kurang kurang ini, kurang terstruktur gitu. Dan yang ketiga tuh jahitan jebol. Nah, jahitan jebol juga kan biasanya kalau pemakaian itu kan kadang orang tuh pakai asal pakai gitu, gak pelan-pelan, jadi bisa jebol jahitannya berarti kurang bagus. Next slide. Salah. Nah, yang ke- yang sini ada bab 3 metodologi penelitian. Nah, lokasi dan waktu penelitian ini berlokasi pada tempat atau objek. Diadakan suatu penelitian pada PT Libra Permana berlokasi di Jalan Pluit Raya Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Nah, penelitian ini dilakukan pada hari Rabu 9 November 2021. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian tersebut karena memiliki saudara yang sangat dekat gitu, bekerja saudaranya bekerja di pabrik tersebut. Selain itu, memerlukan proses evaluasi yang baik karena industri ini sangat-sangat bergantung pada kegiatan produksinya. Nah, selanjutnya ada flowchart penelitian, bisa dilihat di sini eh, dari mulai terus turun ke survei pendahuluan. Di samping survei pendahuluan ada studi studi literatur dan bisa dilanjutkan oleh seterusnya. Oke, pada metode pengambilan data yang diambil pada penelitian ini dan berupa laporan-laporannya itu selama 6 bulan terakhir pada PT Libra Permana. Data ini didapatkan dalam penelitian ini merupakan atribut berupa data yang cacat dan dari produksi yang dihasilkan. Metode pengolahan datanya yang selanjutnya, penelitian ini melakukan pengolahan data menggunakan peta kendali data atribut, yaitu peta kendali jumlahnya NP charge
Peta kendali NV ini merupakan peta kendali yang digunakan untuk mengukur banyaknya produk cacat per item per kendali NP. Biasanya digunakan untuk menetapkan jumlah item cacat atau banyaknya cacat dari sebuah sampel yang diambil. Selanjutnya ada metode analisis data. Analisis yang dipakai itu analisis Fishbone atau analisis tulang ikan. Nah, metode ini merupakan salah satu teknik yang efektif dalam menganalisis data untuk mengidentifikasi permasalahan dengan menganalisis penyebab-penyebab masalah yang terjadi. Fungsi dari diagram Fishbone ini mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab apa yang mungkin timbul pada suatu efek spesifikasi dan kemudian memisahkannya serta serta penyebabnya. Eh, Memisahkan akar penyebabnya. Nah, yang kedua ada diagram Pareto. Nah, diagram ini merupakan suatu gambaran mengurutkan klasifikasi data dan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Diagram Pareto ini dapat membantu menemukan permasalahan yang penting-penting untuk segera diselesaikan. Selanjutnya ada rencana perbaikan. Dalam rencana perbaikan ini menganalisis penyebab masalah dalam studi kasus ini menggunakan seven tools yaitu diagram Pareto dan Fishbone. Sedangkan rencana perbaikannya menggunakan metode Six Sigma dan peta kendali atribut yaitu peta kendali NP. Bab 4 pembahasan dan hasil penelitian. Di sini terdapat pengumpulan data dari bulan Mei sampai bulan Oktober selama 6 bulan. Nah, dalam minggu ke-1, kedua, ketiga sampai minggu keberapa nih? Enggak, 4, 5. Oh, berarti dilakukannya 1 bulan sebanyak 4 kali pengambilan data. Berarti yang bulan Mei ini bisa dilihat hasilnya segini, bulan Juni segini, bulan Juli segini, dan seterusnya. Next slide. Nah, di sini ada pengolahan data. Yang pertama tuh tahap define, yang kedua tahap measure, yang ketiga tahap analisis, yang keempat tahap improve. Tahap define yang pertama identifikasi critical to quality atau CTQ. CTK. CTQ. CTQ ini yang sebelah kiri ada terdapat kunci dan CTQ yang sebelah kanan ada potensial. Nah, keterangannya di sini jenis cacat terdapat terdapat noda pada kain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. CTQ-nya itu konsilnya yang kain kotor sama kain berbulu. Selanjutnya ada CTQ lapihan jahitan dan CTQ jahitan jebol. Terdapat jahitan jebol terjadi karena kelalaian operator dalam mengoperasikan mesin jahit. Nah, di sini ada tahap pengumpulan datanya menggunakan tahap define pengumpulan data dengan CTQ potensial, CTQ kunci dan CTQ potensial menginput data dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Nah, ini terdapat jumlahnya, ada tabel sebelah kanan 4.6 presentasi jenis kecacatannya. Kain kotornya sebanyak 7, kain berbulu sebanyak 2, jebol sebanyak 9, dan totalnya itu sebanyak 18.
Di sebelah kirinya ada diagram Pareto. Di sini ada keterangannya diagram Pareto di samping ini menunjukkan bahwa persentasi terbesar adalah pada cacat jahitan jebol yakni sebanyak 50%, sebanyak setengahnya. Dengan mengatasi jenis cacat jahitan jebol dapat dikurangi dengan jumlah cacat hingga 85% hingga berguna untuk efisiensi waktu dan biaya produksi. Nah, selanjutnya ada tahap measure. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu berdasarkan tabel nilai kritis Kolmogorov dan Smirnov, Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikan sebanyak 0,05 didapatkan nilai kritis Kolmogorov-Smirnov sebanyak 0,519. Berdasarkan tabel perhitungan uji normalitas di atas didapatkan nilai D sebesar 0,181. Karena nilai D lebih kecil daripada nilai K, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Yang bisa dilihat dari tabel 477 pada bulan Mei sampai bulan Oktober, jumlah kecacatannya ditambah terus dibagi sama jumlah rata. Dan sini ada standar developer. Nah, selanjutnya ada tahap measure lagi. Nah, kedua ini pembuatan pada data kendali NP. Nah, bisa dilihat di tabel sebelah kiri dan sebelah kanan peta kendali NP ini pada gambar 4.2 menunjukkan semua titik dalam batasan UCL dan LCL. Tahap measure tiga perhitungan nilai DPMO dan nilai sigma. Nilai sigma tersebut menunjukkan bahwa PT Libra Permana berada di atas rata-rata industri USA, yaitu pada level 4 sigma. Selanjutnya ada tahap measure lagi, yang keempat, pengukuran kapabilitas proses CV dan CVK. Perhitungan CV-nya, bisa dilihat CV sama dengan level sigma dibagi 3, jadi 4.452 dibagi 3 sama dengan 1,48. Nah, pada nilai indeks CP, perusahaan 1,48 lebih besar daripada 1,33 menunjukkan kapabilitas proses produksi yang sangat baik. Hal ini artinya perusahaan ini mengendalikan proses dengan baik, sehingga defeknya itu sedikit dan nilai sigmanya cukup cukup besar. Gitu, Pak. Yang B, perhitungan CVK. Nah, pada perhitungan ini didapatkan nilai sebesar 0,319 yang diambil dari nilai CPL, menunjukkan bahwa proses cenderung mendekati batas spesifikasi bawah lower line atau lower line. Tahap analisis bisa dilihat sini tahap-tahap analisisnya. Sebelah atas ada diagram tulang ikan kain kotor dan di bawah diagram tulang ikan kain berbulu. Tahap analisis. Diagram diagram tersebut memiliki diagram tersebut tulang ikan jahitan berbulu. Tahap improvement dan mesin. Nah, di sini ada tahap improve. Yang sebelah kiri ada milieu dan sebelah kanan ada material. Tahap improve metodenya. Nah, di sini ada bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang diambil itu dilakukan terdapat 3 poin jenis cacat pada produksi pakaian dalam wanita di PT Libra Permana. Yang pertama ada kain kotor dalam produksi 6 bulan terakhir ada sebanyak 7 buah produk cacat. Bahan kain yang terdapat noda kotor. Yang B, kain berbulu. Dalam produksi 6 bulan terakhir ada sebanyak 2 buah produk cacat bahan kain menjadi berbulu.
Yang ketiga ada C, jahitan jebol dalam produksi 6 bulan terakhir ada sebanyak 9 buah produk cacat jahitan jebol. Dua, ada berdasarkan hasil penelitian, perhitungan yang data yang didapatkan termasuk distribusi normal karena memiliki nilai kritis Kolmogorov, Smirnov sebesar 0,519. Selain itu, hasil pengujian menggunakan peta kendali NV charge diperoleh bahwa semua data berada di antara antara batas bawah dan batas atas. Selanjutnya, nilai DVMO yang didapatkan yaitu sebesar 916,67 dan nilai sigmanya diperoleh sebesar 4,616 yang artinya masuk ke level 4 dan termasuk ke dalam kategori rata-rata industri USA. Kemudian perhitungan yang terakhir, kapabilitas prosesnya, nilai indeks CP-nya perusahaan ini sebesar 1,48 lebih besar daripada 1,33 menunjukkan kapabilitas proses produksi yang sangat baik. Didapatkan pula hasil dari perhitungan CPK yaitu sebesar 0,396. Hal ini artinya perusahaan sudah mengendalikan proses dengan baik sehingga defek sedikit dan nilai sigmanya cukup besar. Namun kemampuan proses pada PT Libra Permana dalam jangka waktu. Next slide. Nah, ada kesimpulan ketiga, berdasarkan hasil analisis faktor-faktor menyebabkan produk cacat ini didapatkan faktor yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor mesin, dan yang ketiga faktor lingkungan. Yang pertama, faktor manusia ini operator mengalami kesalahan sehingga berdampak pada performansinya. Nah, operator juga kurang memahami SOP yang telah ditetapkan. Pada faktor mesin, kurangnya pengawasan dari operator pada saat menggunakan mesin, jarum pada mesin yang terlalu kasar sehingga menyebabkan kecacatan produk berupa lubang-lubang kecil pada kain. Yang ketiga, faktor lingkungan permukaan. Pada faktor lingkungan ini, permukaan abrasif di pabrik dapat membuat kain tersangkut dan menyebabkan lubang kecil. Yang ke B, kawat bra yang bersangkut lalu menusuk kain itu sendiri. Operator mungkin tidak merasakannya saat berada di dalam mesin, tetapi gerakan mesin dapat menyebabkan kawat merobek pakaian. Nah, yang terakhir ada saran. Pertama, diperlukan standar yang profesional, pencetakan yang lebih spesifik, yang mendetail sehingga dapat melakukan aktivitas produksi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, operator harus lebih teliti dalam mengawasi mesin. Yang ketiga, operator juga bisa memperkirakan settingan pada jarum yang ada di dalam mesin agar tidak terjadi lubang-lubang kecil pada produk. Yang keempat, mengatasi permukaan pabrik yang abrasif atau mengganti atas permukaan pabrik ke material yang lebih halus. Yang kelima, melakukan penjadwal perawatan mesin agar mesin tetap rawat dan tidak mudah rusak serta mengurangi kerugian akibat kerusakan mesin. Yang kelima, yang keenam, penerapan hukuman yang tegas apabila melakukan kesalahannya secara berulang-ulang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana, Mer? Habis tuh? Stop dulu lah.